saya nggak terbayang dulunya tempat ini adalah Bukit Tandus. Berkat tangan seorang mbah bernama Sadiman, semua bisa menghijau. Tentu saja atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, Masya Allah. Assalamualaikum, Mbak Sadiman. Kabar baik, saya. Mbah Sadiman bikin saya terkagum-kagum. Umur boleh 72 tahun, tapi sangat bugar dan gesit. Wajahnya juga sangat adem. Masya Allah. Mbak Sadiman menanam puluhan, bahkan ratusan pohon beringin di setiap perbukitan Desa Conto. Nah, apa yang ditanam Mbah Sadiman di Desa Conto, namun hasilnya berbuah sampai ke Tanah Suci. Masya Allah, berkat jalur langitnya menanam pohon, Mbah Sadiman diumrohkan gratis ke Tanah Suci. Bah, setelah Mbah Sadiman menanam selama ini, Bah, dampaknya ke keluarga itu ada nggak, Mbah? Ada orang yang tumbuh pikirannya saya diumrohkan ke Arab. Masya Allah. Masya Allah, dari ikhtiar menanam, apresiasi datang dari sebuah lembaga atas jasanya sebagai pahlawan penghijauan. Sungguh berkah jalur langit yang tak pernah disangka. Jadi awal mulanya ini Mbah Sadiman mengerjakan semuanya sendiri tanpa bantuan orang lain. Barulah setelah orang lain melihat hasilnya, barulah banyak orang yang membantu, warga desa, para pelajar, dan organisasi dari luar. Bahkan tadi Mbah Sadiman sempat cerita, selama 17 tahun, istrinya Mbah Sadiman sendiri nggak tahu kalau Mbah Sadiman sering ke hutan dan menanam pohon-pohon di dalam hutan. Masya Allah, luar biasa Mbah Sadiman ini. Anak gue ngerti-ngerti, tahu-tahunya sudah masuk internet itu. Iya, itu sudah. Berarti tahunya dari internet, Mbah ya? Iya, anakku gitu tahu-tahunya sudah di internet itu. Karena apa, Mas? Saya bekerja ini secara ikhlas gitu. Ya. Secara ikhlas itu cara gajinya lebih lipat 5 kali atau 8 kali itu. Gitu. Jadi kalau kita kerja ikhlas, kita nggak usah berharap banyak-banyak, udah dibalas sama Allah berlipat-lipat ganda ya, Mbak? Iya, lipat-lipat ganda. Mas Adok, inilah tanamlah. Ini untuk kamu, Mas, supaya menanam beringin ini supaya membantu masyarakat sini atau semua masyarakat itu. Makasih banyak, Mbah. Ya. Saya sangat bersyukur punya kesempatan ini bisa nanam pohon beringin di sini. Demi kebaikan bersama ya, Mbah ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh ilmu yang bermanfaat, banyak pelajaran hidup yang bisa saya ambil hikmahnya. Pohon yang ditanam Mbah Sadiman pun tidak sembarangan loh, salah satunya pohon beringin. Saya baru tahu kalau beringin mampu menyerap berbagai racun dan menghasilkan banyak oksigen. Pohon beringin juga punya akar yang bisa masuk ke dalam tanah untuk menyerap air naik ke permukaan. Masya Allah. Bibit pohon beringin ini pun dibeli Mbah Sadiman dari hasil berkebun cengkeh dan sebagian kecil dari para donatur yang terinspirasi dengan beliau. Guru saya pernah mengatakan, jika amalan yang kita lakukan, manfaatnya bisa dirasakan dan dinikmati seluruh makhluk, maka pahalanya pun tak akan berhenti mengalir. Sebelum kembali ke desa, saya diajak singgah ke lokasi pohon beringin tertua yang ditanam Mbah Sadiman. Bahkan saat pohon ini ditanam, umur saya baru 2 tahun loh. Sungguh luar biasa kuasamu ya Allah. Dari pohon tua ini pun masih mengalir air yang jernih, yang seolah membuat titik mata air baru untuk Desa Conto. Sobat Langit, ini tuh menjadi bukti bahwa beringin yang Mbah Sadiman tanam itu berdampak ke lingkungan sekitar. Nih buktinya ada aliran sungai yang muncul di sekitar jalur pohon beringin. Masya Allah. Nih Mbah, saya bantu Mbah.
Sekarang bisa kita lihat buah manis kerja keras Mbah Sadiman. Bahkan di musim kemarau pun sumber air tetap deras dan mengalir ke seluruh rumah warga. Ada sebuah hadis yang saya baca di mana Rasulullah bersabda, menanam pohon merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan Rasul pernah berkata, menanamlah kamu walau esok kiamat akan datang. Masya Allah. Ini seger banget ini. Ya, cobain Mas. Ini dulu airnya nggak kayak gini? Enggak, dulu itu airnya cuma kecil Mas. Ya sungainya di sini tapi airnya cuma kecil. Terus setelah ada kegiatan bayi yang dari tahun 96 itu sekarang terbukti udah mengalir segini. Ini pun musim kemarau segini. Biasanya nanti kalau musim penghujan itu debit air bisa naik sampai 10 kali lipat dari ini. Reboisasi yang dilakukan Mbah Sadiman tidak hanya menyuburkan desa, tapi juga menghidupkan potensi pariwisata Desa Conto. Saking derasnya aliran air Desa Conto, begitu banyak wisata air yang bisa dinikmati. Bahkan pariwisata desa ini dijalankan langsung pemuda asli Desa Conto. Salah satunya kolam renang Soko Langit.